Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang carok yang terjadi di Madura sekitar 10 bulan yang lalu. Bagaimana pelaku itu menyesal? Tidak teman-teman. Yang jelas di sini saya akan menginformasikan namanya carok itu duel. Bisa 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 dan lain-lain sebagainya. Pokoknya carok itu janjian. Pemenangnya akan menyerahkan diri ke polisi. Itulah tradisi Madura. Jadi kalau carok itu jarang sekali terus dia itu lari ngumpet takut, tetapi kalau orang Madura asli teman-teman ya, kalau carok itu menyerahkan diri. Saya ada buktinya teman-teman. Saya bukan hanya ngomong atau hanya berbicara belakang atau dapat dikatakan tong kosong nyaring bunyinya kan seperti itu, tetapi di sini benar-benar orang Madura itu kalau jantan satria setelah membunuh korbannya itu menyerahkan diri. Saya akan tunjukkan buktinya. Ini buktinya nih. Jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan diri. Saya memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepala desanya. Suruh telepon polisi. Nah, itu buktinya teman-teman bahwa Hasan Busri itu beserta adiknya Werdi ya itu menyerahkan diri kepada polisi. Ya, itu namanya kesatria. Jadi kalau orang Madura itu kalau membunuh orang, kebanyakannya ya, mungkin ada yang kabur, mungkin saya tidak tahu, tapi sudah menjadi tradisi, menjadi keumuman kalau membunuh orang itu akibat dari carok, korbannya meninggal itu langsung menyerahkan diri. Kemudian akibat carok ini apakah pelaku itu menyesal? Oke teman-teman, saya juga punya buktinya apakah Hasan Busri ini menyesal setelah membunuh korbannya. Ini saya juga punya bukti videonya. Nih videonya. Tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal Mbak. Iya, saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang gitu pikiran saya, layanin orang yang nantang carok itu. Nah itu pesan dari Hasan Busri. Dia menyesal nggak? Menyesal, ya kan? Menyesal teman-teman. Jadi kita ini sebelum berbuat dipikir dulu. Nah itu kenapa pentingnya berpikir dulu itu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi pelaku ini sudah saya punya bukti tadi videonya bahwa pelaku itu menyesal yang mendalam. Kemudian juga ada pesan nih dari Hasan Busri. Pesannya itu kata Hasan Busri, lebih baik mengalah. Mengalah itu menang. Saya juga punya buktinya teman-teman, punya videonya bahwa mengalah itu menang. Sok jago itu kalah sebenarnya, bukan menang, ya kan? Ini videonya juga. Saya pesan sama keluarga saya, lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Nah itu teman-teman, jadi Hasan Busri itu menyesal, ya kan? Jadi kata Hasan Busri itu mengalah itu menang. Jadi tidak usah orang yang emosian itu dipakai. Meskipun teman-teman Anda itu punya ilmu tinggi, dapatnya bertapa atau dapatnya berpuasa, akhirnya punya ilmu, misalkan punya ilmu kebal terus carok, itu nanti akan menyesal di kemudian hari. Jadi percuma punya ilmu seperti itu. Jadi mengalah menang. Teman-teman tahu nggak iblis? Nah, saya cerita lagi kepada makhluk halus yang namanya iblis. Iblis itu teman-teman imamnya malaikat. Iblis itu teman-teman lebih beriman daripada semua malaikat. Iblis itu juga lebih berilmu daripada malaikat Jibril. Tetapi dia itu sombong, tidak mau mengalah, ya kan? Tidak mau mengalah.
sama Allah SWT dipanggil. Yang pertama malaikat, hei malaikat, sujudlah kamu ke Nabi Adam. Ke Nabi Adam langsung saya malaikat itu sujud. Mengapa malaikat langsung sujud? Karena itu yang memerintahkan itu siapa? Yang memerintahkan adalah Allah SWT. Sedangkan iblis ini tidak mau, teman-teman, tidak mau sujud ke Nabi Adam. Mengapa? Dia itu merasa lebih beriman. Dia itu jadi imamnya malaikat. Dia itu punya ilmu lebih tinggi daripada semua malaikat. Jadi dia itu akan sombong. Itu teman-teman. Tidak mau mengalah. Coba si iblis ini mengalah. Apa yang terjadi? Pasti dia itu masih di surga. Kalau kata iblis itu sudah tepat. Rencananya udah benar, tidak mau menyembahkan Nabi Adam. Tetapi kata malaikat, iblis, kamu itu on. Kenapa? Yang nyuruh kamu itu kan Allah SWT yang nyiptain kamu. Kenapa kamu itu nggak mau sujud ke Nabi Adam? Apa alasannya? Karena sombong. Dari sejarah teman-teman, dari zaman Nabi, terus zaman sahabat, terus zaman wali, terus zaman kiai, sampai sekarang ini zaman manusia biasa. Yang mengalah itu menang. Bukan mengalah itu penakut, teman-teman. Mengalah untuk selamat. Yang tadi yang saya putar videonya dari Hasan Basri sendiri, dia sudah membunuh orang, terus dia itu menyesal. Kata dia mengalah itu menang. Ingat itu, teman-teman. Ingat nih, terutama orang Indonesia lah. Mengalah itu akan menang. Jadi mengalah itu bukan dikatakan takut, penakut nggak apa-apa. Yang penting menang dan selamat. Terus Wardi ini juga Wardi sama Hasan Basri itu sangat menyesal yang mendalam. Terus dia itu minta maaf kepada keluarganya. Mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi lagi, Caruk ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dia memohon maaf karena dia itu helap. Ya, dia emosi sejenak. Coba begitu emosi. Saya pernah ngomong di video yang kemarin, kalau ketika anda itu emosi, lebih baik ambil wudhu dan sholat, minta ampunan kepada Allah SWT. Jangan melakukan sesuatu tindakan. Mengapa? Kalau orang emosi melakukan sesuatu tindakan, itu pasti tindakannya itu fatal, karena dia itu lagi emosi, tidak stabil. Kecuali lagi adem pikirannya, pasti akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, kalau tidak stabil pikirannya juga negatif nantinya. Terus bagaimana bang caranya? Pokoknya tirulah seperti orang yang mati. Orang mati itu diam, dia itu tidak melakukan apa-apa, diam saja. Karena kalau melakukan sesuatu tindakan itu akan merugikan dirinya sendiri, akan mengakibatkan penyesalan yang sangat mendalam. Begitu teman-teman. Jadi pesan dari Hasan dan Basri ini, Hasan Basri ini sama Wardi itu menjadi pembelajaran. Ingat ya, mengalah itu menang. Biarin dikatakan penakut, yang penting menang, terus selamat dunia akhirat. Ya, kita ini kan saudara, setong dere, sama-sama makhluk Allah, diciptakan dari tanah, dikasih napas sama roh oleh Allah SWT. Kita ini saudara. Mengapa kita harus membunuh? Kalau sudah terlanjur membunuh, solusinya bagaimana? Bertobatlah. Itu saja sih saran dari saya. Kalau tidak mau bertobat, terserah Anda. Dan juga kepada keluarga korban, ya udah maafkan lagi juga. Jadi kan adem kita ini. Ya, oke teman-teman, ini menjadi pembelajaran. Semoga tidak terjadi lagi. Ternyata terjadi lagi Caruk di Madura yang terjadi di Sampang kemarin tanggal 17 November tahun 2024. Tapi saya berharap mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Ya kan? Anda ingat di video kemarin saya sudah berpesan, kalau Anda ingin selamat harus sabar, harus tabah dan taat. Yang kedua, tabah dan taat. Yang ketiga adalah sadar. Sadar nanti kalau Anda menang jadi areng, kalau kalah jadi abu, istrimu jadi apa, anakmu jadi apa. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus sadar ya. Walaupun sekolahnya tidak tinggi, mondok tidak terlalu, asal bisa ngaji aja.
ilmunya tidak banyak. Asal orang itu sadar, bisa menang. Iblis tahu dia tidak sadar, disuruh sujud ke Nabi Adam, dia tidak mau. Dia itu tidak sadar. Padahal iblis itu sudah beriman. Padahal iblis itu sudah berilmu, tetapi tidak sadar, teman-teman. Iblis itu tidak sadar, makanya tidak selamat. Walaupun sholatnya sudah rajin, ya rajin, ibadahnya rajin, itu sudah dicontohkan oleh iblis. Kalau tidak sadar, Allah akan marah, akan dikeluarkan dari surga. Teman-teman, apakah Anda percaya dengan pendapat saya ini? Saya ini bukan ustadz, kiai juga bukan. Cuma itu saya dengar-dengar ceramah-ceramah agama seperti itu. Iblis itu tidak sadar meskipun beriman, ya kan? Meskipun punya ilmu, tetapi tidak sadar, tidak bakalan selamat juga, sudah dicontohkan oleh iblis tersebut. Begitupun manusia. Mulai sekarang teman-teman mulai belajar sadar, sabar, tabah dan taat. Kemudian yang ketiga, sadar kita ini saudara, setong dere. Itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini menjadi pembelajaran buat kita semua, baik orang Madura maupun bukan orang Madura, dari Sabang sampai Merauke. Kita ini adalah satu darah, saudara. Tidak usah bertengkar, ya. Berdamai itu indah, mengalah itu menang. Lihat sejarah, mengalah itu akan menang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, Wali Songo mencontohkan, mengalah itu akan menang dan akan mulia. Ingat itu teman-teman, ilmu itu. Anda itu jangan minder walaupun tidak mondok, ya, tidak sekolah tinggi, tidak mempunyai pangkat dokter rendas, tidak mempunyai pangkat profesor. Yang penting Anda itu yang harus jalankan adalah sabar, tabah dan taat, dan sadar. Silahkan diamalkan, dipraktekin. Kira-kira bukan hanya di mulut saja. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menjadi pembelajaran untuk dipikirkan kembali. Ini cuman saran dari saya. Kalau kira-kira saran saya ini benar, silakan dipraktekin. Kalau tidak cocok dengan pendapat Anda, tidak usah dibahas, dibuang saja. Karena kita namanya manusia, tidak bakalan bisa luput dari kata-kata yang salah, dan juga tidak bakalan luput dari perbuatan yang salah juga. Karena kenapa? Kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Usikum min nafsi bittaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.